Ternyata selama ini kita dibohongi, guys. Kita pasti pernah mendengar istilah bahwa pejabat adalah pelayan masyarakat. Dan kita sebagai masyarakat katanya adalah bos. Kita sering mendengar bahwa saya adalah pembayar pajak, maka saya adalah bos. Dan kemudian pejabat karena saya yang memilih, maka dia adalah pelayan saya. Selama ini kita dinina-bobokan dengan narasi seperti itu. Sekarang begini, mana ada bosnya ekonominya lemah, sedangkan kemudian pelayannya naiknya mobil mewah. Sekarang secara logika bagaimana? Apakah selama ini pernyataan yang kita dengarkan itu sudah benar? Kita contohkan ya, kita menyuruh anak buah datang untuk ke suatu tempat. Dan kemudian di tempat itu, ketika pelayan datang, mereka disambut dengan meriah, diberi kalungan bunga. Coba kita yang sebagai bosnya datang ke sana, apakah akan mendapat pelayanan yang sama? Apakah akan mendapat perlakuan yang sama? Tentu tidak. Kita datang ke suatu tempat yang diutus, kita sebagai bosnya, ke suatu negara misalkan, ya kita nggak disambut apa-apa. Jangankan kalung bunga, apalagi cindramata, nggak mungkin. Tetapi kalau pejabat yang datang, mereka akan menyambut mereka dengan gembira. Diberi kalung bunga, diberi cindramata, diberi makanan enak. Nah, dari narasi yang selalu kita dengar bahwa kita adalah bos dan pejabat adalah pelayan, itu berarti tidak ada sama sekali. Yang namanya bos tetap bos, yang namanya anak buah tetap anak buah, yang namanya pejabat tetap pejabat, yang namanya rakyat tetap rakyat. Walaupun kita pembayar pajak menggaji mereka, itu sebenarnya kata ganti dari upeti. Kita sebagai rakyat harus membayar pajak, wajib ini hukumnya karena upeti. Tapi kalau itu hanya gaji kepada pejabat, ya nggak seperti itu caranya. Mereka akan melakukan kesepakatan berapa yang harus kita bayar. Misalkan kita merekrut karyawan untuk bekerja pada kita. Ya tentu gaji yang kita bayarkan ya atas dasar keinginan saya, kemampuan saya, bukan mereka yang menentukan. Tetapi kan ini pejabat menentukan bayarannya sendiri, ya kan? Berarti narasi yang selama ini kita bangun itu adalah keliru. Dan kita kemudian merasa bahwa kita sebagai rakyat ini merasa sebagai bos. Kemudian kita petentang-petenteng. Misalkan ya ini ya, kita di jalan. Nah, kemudian di jalan ada penegak hukum yang melakukan teguran kepada kita. Kemudian kita petentang-petenteng, mentang-mentang kita merasa bos. Loh, saya kan bosnya, kamu kan pelayan masyarakat. Kamu kan saya yang bayar. Itu nggak ada. Nggak ada itu. Kalau betul-betul pelayan masyarakat, bukan pelayan masyarakat, kalau betul-betul pelayan, betul-betul anak buah, dan kita bosnya, begitu kita jalan, kemudian kita di jalan itu ditegur, bos, maaf ini, bos melanggar aturan. Dan kemudian kita sebagai bosnya, enak aja, kita kan bos, kita yang bayar. Maka mereka bersikap, oh maaf bos, maaf, saya yang salah. Tetapi ini kebalikannya. Kita sebagai rakyat, kalau melanggar aturan, ya melanggar aturan. Sebagai penegak hukum, katanya melayani masyarakat, ya tetap harus menegakkan hukum. Mereka melayani masyarakat dalam arti melayani kebutuhan masyarakat yang bersifat publik, bersifat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Bukan sebagai anak buah kepada bos. Jadi selama ini, pengertian ini telah menyebar di masyarakat. Pengertian-pengertian yang ya remeh-temeh ini menganggap masyarakat ini, rakyat ini merasa dirinya bos. Padahal ya itu tadi, mana ada bos, uangnya tipis, ekonominya lemah, justru pelayannya pakainya motor bagus, mobil mewah, gajinya gede, makanya enak. Jadi mulai sekarang sebaiknya
pemahaman atau pola pikir yang menyatakan dirinya bahwa saya rakyat adalah bos, kemudian pejabat sebagai pelayan untuk membantu kita, itu tidak benar ya. Pengertian itu jangan sampai melekat di otak kita menjadi bos yang petentang-petentang mentang-mentang bayar pajak. Yang benar adalah kita bayar upeti kepada pejabat, karena ya hierarki kerajaan ini masih berlaku. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita sebagai rakyat tetap rakyat, patuh kepada aturan perundang-undangan, dan kita berupaya pejabat-pejabat kita ini harus juga patuh pada hukum, patuh pada perundang-undangan.